Lila lagi bikin apa? Lagi bikin istana boneka buat bebek. Wah, jadi ingat ibu pernah ke istana boneka. Banyak banget bonekanya. Wah, mau dong lihat. Boleh, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, ini istana boneka, salah satu wahana yang ada di Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Info tiket masuk Dufan 2024 ada di video ya, start from 350.000. Antrian istana boneka cukup panjang, tapi nggak nunggu terlalu lama kok, soalnya kapasitas wahana ini bisa sampai lebih dari 300 orang loh. Nih, kita naik perahu kayak gini, dalam satu perahu ini bisa muat untuk 8-12 orang. Cukup banyak kan? Kita siap meluncur masuk ke istana boneka. Wow, ini bonekanya dari berbagai suku di Indonesia ya. Bener banget, boneka-boneka di sini bisa nambah wawasan kita tentang berbagai suku dan budaya yang ada di Nusantara. Total seluruh boneka yang ada di istana ini bisa sampai 600 boneka loh. Banyak banget ya.
ada boneka-boneka dari luar negeri. Sampai jumpa di part 2. Halo teman-teman, gue lagi di Yitsuna. Ikuti keseruanku main dokter-dokteran dan penjual bunga. Dokter, tolong kucing saya sedang sakit. Baik, ibu akan saya selamatkan. Halo guys, hari ini aku jadi dokter. Aku sedang merawat hewan sakit. Aku siap-siap dulu. Nah, sekarang diperiksa. Terus diapain itu? Ditensi. Ditensi. Yang mana ya cara pakainya, gak tahu deh. Sekarang di termometer, ukur suhunya. Aman, sipus tidak demam. Kita mau periksa telinganya guys. Siap, telinganya bersih. Sekarang lanjut, kita kasih apa tuh namanya, suntikan. Disuntik di tangannya guys, sama kayak aku waktu divaksin. Oh, itu adalah potensi. Coba pasangkan dulu. Oh, seperti itu. Astaga, lepas lagi. Lepas lagi. Anggap aja tensinya bagus ya guys. Oh, itu palu untuk sarafnya. Just. Tadi hasilnya kucingnya sakit perut. Kasih obat dulu. Sekarang udah selesai deh. Udah sembuh dia. Ternyata masih ada obat yang mau dikasih. Gak bisa dibuka. Loh, aku ngapain naik-naik? Ayahnya cari ayah buat buka. Ayahnya bisa dibuka. Nah, sudah selesai deh. Mana gaya aku keren gak jadi dokter. Aku memang cita-citanya jadi dokter hewan. Lanjut, aku menjadi florist. Kok akhirnya punya uang guys, gak kayak di video sebelumnya. Ada pembeli yang beli bunga ternyata. Terima kasih sudah beli, datang kembali. Kok nggak bisa dibuka ya? Tuh bisa dibuka. Oh, ternyata aku berjatuh terlalu atas.
Masukkan dulu uangnya. Siapa yang mau beli bunga? Sekarang aku lagi mewarnai burung. Nanti burungnya bisa masuk di layar loh guys. Tinggal masukin di bawah tempat ini. Terus burung yang aku warnai muncul deh. Sekarang aku masukkan. Nanti kalian lihat ya. Di mana ya burung yang aku warnai tadi? Tidak muncul-muncul. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kita mau naik bandros. Bandros itu apa sih, Bu? Bandros itu adalah Bandung Tour on Bus. Kita diajak berkeliling melihat keindahan kota Bandung dan belajar sejarahnya dengan menggunakan bis. Harga tiketnya berapa sih? Ada yang udah pernah naik belum? Teman-teman yang sudah pernah naik bandros juga boleh komen di bawah ya. Harga tiket bandros sebesar 20.000 per orang, bisa langsung dibeli di atas bis ya. Jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi waktu pemberangkatan terakhir sekitar jam 3 karena untuk satu rute bisa memakan waktu sekitar 45 menitan. Ini sekarang kita sedang lewat gedung sate. Oh iya, atasnya baru tusuk sate. Jadi ternyata yang mirip tusuk sate di atasnya itu adalah penangkal petir. Di bagian menara yang sekelilingnya ada jendela kaca, itu adalah tempat untuk ngopi dan ngeteh. Dari atas itu kita bisa melihat pemandangan kota Bandung. Di bagian tengahnya ada sirine yang dulu dipakai untuk peringatan saat terjadi bahaya. Bahkan suara sirinenya ini terdengar sampai ke Lembang loh. Dulu sempat ada peraturan yang melarang masyarakat untuk membangun rumah atau bangunan yang lebih tinggi dari gedung sate agar tidak mengganggu suara sirine. Pengerjaan gedung sate dilakukan oleh sekitar 2.000 orang, 150 orangnya berasal dari Cina dan sisanya adalah orang pribumi. Semua info tadi kami dapat dari tour guide-nya Bandros loh. Jadi selama kita keliling kota Bandung, tour guide menjelaskan tentang sejarah bangunan atau jalanan yang kita lewatin. Sepanjang perjalanan tadi kita udah ada lihat bandros warna biru dan hijau ya. Jadi bandros Dishub Kota Bandung ada sampai 12 warna loh. Warnanya kayak pelangi. Lajiku hibinio. Naik bandros itu enak loh, anginnya sepoi-sepoi. Bener banget. Bandros desainnya klasik dan bagian kanan kirinya nggak full tertutup. Jadi nggak perlu AC deh, sudah banyak angin sepoi-sepoi. Sekarang kita mau melewati Taman Balai Kota Bandung. Di dalamnya ada Taman Dewi Sartika, salah satu pahlawan dari Kota Bandung. Kemudian ada Taman Badak. Dan ada gembok cinta loh, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri, udah bisa pasang gembok cinta bareng pasangan di sini. Sekalian aja kali ya pasangannya digembok biar gak kabur. Lihat di situ ada Tugu Maung Bandung. Maung dalam bahasa Sunda artinya harimau. Tugu Maung Bandung ada di 3 lokasi. Nyata harimau sudah menjadi ikon yang melegenda di masyarakat Sunda. Lihat bandros yang warna biru jadi inget Tayo ya.
nih, bentar lagi kita sampai, Bapak Ibu adik-adik. Udah senang naik bandros? Oke, saya mau tes suaranya. Kalau kau senang hati bilang bandros. Bandros. Kau senang hati bilang silak. Silak. Kalau kau senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillah kita udah sampai. Terima kasih untuk Bapak Ibu adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kalau konsep belasan sudah paham, kita coba lanjut ke puluhan. Bisa download printable mengenal angka dengan klik link di description box. Boleh banget posting keseruan belajar angka di medsos kalian dan tag Parentify ya. Dadah Besti. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke. Penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nggak kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk baca Ke dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Gitu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Dilihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih bukan kuning. Bol bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngeliat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi kalau Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. kayak Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Berhasil. Apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini?
Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang Oh ya? Oh, beruang madu. Mosdir dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. ayo sini Gimana? Mesir bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Wow, 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 wow. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan dia bilang iya gitu. bener. Wow, Remang save the Mosdir. The Pow-Pow. Yay, finally yes dengan jurus Pow-Pow. Mosdir also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. Let's go. We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak Dania? Gini. Oh gitu ombak. Ya, mereka berlayar di tengah lautan yang luas banget. Remang and Mosdir aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Oh, yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin Big Fish? Dengan jurusnya Pow-Pow. Coba. Pow-Pow-Pow. Wow, 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 wow. Yeay, Remang defeats the Big Fish. Even though the Big Fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Kelana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Ikut kami menjelajahi Eco Green Park yuk. Di sini ada apa aja ya? Sesuai namanya, di sini selain melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, kita juga bisa belajar banyak hal tentang menjaga lingkungan. Wah, ada berbagai jenis ayam. Teman-teman lihat nggak? Ada ayam yang seperti pakai celana cut bray. Itu namanya ayam Brahma.
Dania mau coba kasih makan kuda nih teman-teman. Ada juga loh video Dania kasih makan jerapah, singa, dan beruang di Batu Secret Zoo. Videonya ada di atas sini ya. Ada kambing. Peganglah. Mengapa ada bunyi? Ada bunyi. Si peniup surileng ajaib di negeri konon di negeri penduduknya sering berkata mereka nggak tahan mendengar bunyi keras atau berisik. Penduduk negeri tidak mau memahami orang lain dan sering mengeluh. Alhamdulillah, berisik. Padahal kadang suara mereka lebih berisik. Hingga suatu ketika ada peniup seruling ajaib datang ke negeri ini. Berisik. Diam dong. Mana peniup seruling ajaibnya, nak? Halo teman-teman. Pas ke Dufan hujan kayak gini, waduh gimana ya? Wahananya masih bisa pada dimainin nggak? Pada antri apaan nih? Panjang banget. Yuk ikuti keseruan kami main di Dufan, tonton sampai habis. Kami sama sekali nggak ngira bakal hujan waktu main ke Dufan, jadi nggak ada persiapan bawa jas hujan. Kami sempat ngeliat di pintu masuk Dufan ada orang yang jual jas hujan plastik, langsung deh akhirnya keluar buat beli. Nah selama hujan memang banyak banget wahana yang belum bisa digunakan sementara. Sempet khawatir nih Dania bakal sedih karena nggak banyak nyobain mainan ini itu. Tapi ternyata alhamdulillahnya anaknya mah tetap happy aja jalan-jalan ke sana kemari. Nggak peduli hujan, ya kapan lagi kan main hujan di Dufan. Bener kata orang yang bilang bahagianya anak itu sederhana. Mungkin dia nggak inget seberapa mahal dan bagus baju atau sepatu yang ia pakai. Main wahana apa aja yang ada di Dufan mungkin juga nggak inget. Tapi yang dia ingat rasa senengnya main bareng orang tuanya. Ini jadi pengingat juga buat kami untuk selalu hadir membersamai secara utuh. Semoga bisa membuat banyak memori masa kecil yang indah. Lihat patung es krim numplek kayak gini, anaknya minta diangkat ke atas. Terus dipeluk-peluk dong. Emang gak dingin apa hujan-hujan meluk es krim? Yeay, akhirnya hujan reda. Kita naik wahana apa ya? Jas hujan sudah dilepas, jalanan jadi basah dan licin. Harus hati-hati nih. Nah, kita mau naik wahana yang di belakang itu, biang lala. Di jalan kita ketemu patung kuda. Teman-teman yang mau lihat, kami naik komedi putar kuda bangsawan, Turangga-rangga. Bisa klik yang di atas ini ya. Bareng TV. Oke, kita sudah masuk antrian. Iya, antrian biang lala aja sepanjang ini. Mana nggak kelihatan wahana biang lalanya?
Iya, jadi wahana biang lalanya itu masih di sana. Kita masih jauh banget dari pintu masuknya. Akhirnya udah makin deket nih. Tapi emang antrinya nggak terlalu lama, soalnya kapasitas biang lala Dufan sampai 180 orang loh. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun ngelihat antriannya panjang banget dan berkelok-kelok kayak gini. Wah, ini nih salah satu wahana ekstrim Dufan, kora-kora. Teman-teman ada yang sudah pernah naik? Kali ini kita tentu nggak main yang ekstrim ya, karena kita bawa anak di bawah umur. Kalau yang di situ ada tornado. Kalau yang ini nama wahananya kicir-kicir. Wah, baru ngeliat aja udah kebayang sih gimana pusingnya. Di sana ada histeria. Dari semua wahana ekstrim Dufan, yang mana nih yang sudah pernah teman-teman naikin? Masya Allah, pemandangan dari atas indah banget. Walaupun langitnya agak mendung. Ketinggian biang lala Dufan mencapai 30 meter loh. Tinggi juga ya. Akhirnya semua penumpang sudah naik. Yuk kita nikmatin pemandangan dari atas biang lala. Semoga teman-teman menikmati ya. Jangan lupa siapkan pose terbaik, karena waktu di bawah kita bakal difoto sama petugasnya. Bareng TV.
Punya sensasi penuh atraksi, rekreasi untuk keluarga. Marilah kita pergi sekeluarga untuk dapat puas bahagia dalam dunia yang mempesona, dunia fantasi kita. Marilah nyanyi dan tertawa gembira dalam dunia penuh impian. Hayalan membawa harapan. Sudah selesai petualangan kita di Dufan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terus berasnya dipanen, dibersihkan, dimasukkan dalam karung, baru dimasukkan dalam truknya jalan, diangkut ke pasar. Di pasar dijual sama ibu penjual beras. Siapa mau beli beras? Nah, lalu berasnya dibeli sama ibu, sama ayah, dimasak. Gimana masaknya? Tuh. Masya Allah, ternyata begitu panjang perjalanan sepiring nasi dan melibatkan banyak orang. Rezeki yang diberikan Allah Ar-Razzaq kepada kita bisa jadi merupakan jalan rezeki juga bagi orang lain. Setiap peran begitu penting dan saling melengkapi. Saat kita menghargai para petani, supir, para penjual, dan tiap suapan nasi yang kita makan, semoga Allah makin melimpahkan rezeki yang berkah untuk kita. Amin. Dalam surah An-Nur ayat 38, mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, begitulah kata Allah. Mereka mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apa itu? Bertasbih memuji Allah, senantiasa mengingatnya dan juga bersyukur setiap waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
dan ia terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. People on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. with me. Halo teman-teman, yuk kita senam belajar Pancasila. Bukalah matamu saat kembali mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Untuk negeri era kita menanti berseri. Kita Pancasila, Pancasila, ayo kita untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, pertentangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, jelaskan berhitung kita. Harus berani, harus berprestasi.
Ayo, siapa yang masih suka nyebut ini ikan paus? Walaupun bentuknya sangat mirip ikan dan hidupnya di lautan, ternyata paus bukan ikan loh, tapi hewan mamalia. Mamalia itu apa sih? Assalamualaikum. Yuk mengenal lebih dekat mamalia bersama Parentify. Let's go! Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya, dan sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Mamalia tersebar di seluruh dunia, dari tempat yang dingin hingga panas, dari yang hidup di air hingga darat. Bahkan ada yang bisa terbang. Kita coba bahas satu persatu ya, ciri-ciri mamalia. Mamalia termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi bentuk tubuhnya tidak lembek seperti cumi-cumi atau ubur-ubur ya. Sebagian besar mamalia juga memiliki rambut pada seluruh tubuhnya. Pada lumba-lumba, rambut hanya terdapat pada bagian moncong dan menghilang saat mereka dewasa. Ada juga terenggiling, satu-satunya mamalia bersisik keras dan tebal. Sisiknya terbuat dari keratin, sama seperti bahan pembentuk kuku dan rambut kita juga loh. Semua mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia yang hidup di air, hidungnya dilengkapi dengan katup, sehingga air tidak masuk ke saluran nafas. Saat bernafas, mereka akan naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Jantung pada mamalia terbagi menjadi 4 ruangan. Ini sama seperti jantung manusia. Darah yang kaya oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Tidak tercampur dengan darah yang memiliki sedikit oksigen yang dialirkan ke paru-paru. Mamalia bersama burung menjadi kelompok hewan yang memiliki jantung dan peredaran darah paling efisien. Mamalia memiliki tubuh yang digunakan untuk bergerak, kaki-kaki untuk berjalan dan berlari, ekor dan sirip untuk mamalia laut berenang, juga sayap untuk terbang. Gak cuman burung yang bisa terbang loh, mamalia juga ada yang bisa terbang. Ada yang tahu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang secara aktif. Sayap mereka terbentuk dari membran kulit tipis yang merentang di antara jari-jarinya. Mamalia lain seperti tupai terbang atau sugar glider bisa meluncur dari ketinggian, tapi bukan terbang secara aktif ke sana kemari seperti kelelawar. Dari berbagai ciri-ciri hewan mamalia tadi, coba kamu sebutkan hewan mamalia apa saja yang sering kamu temui.
si peniup seruling ajaib di negeri konon di negeri penduduknya sering berkata, mereka nggak tahan mendengar bunyi keras atau berisik. Penduduk negeri tidak mau memahami orang lain dan sering mengeluh. Alhamdulillah, berisik. Padahal kadang suara mereka lebih berisik. Hingga suatu ketika ada peniup seruling ajaib datang ke negeri ini. Berisik. Diam dong. Mana peniup seruling ajaibnya, nak? Iya. Si peniup seruling ajaib menjelajahi negeri. Para penduduk penasaran terhadap sosok itu. Saat mereka menghampirinya, peniup seruling ajaib berkata, "Kalau kalian tidak suka bebunyian, aku akan melenyapkan bebunyian dari kalian. Tapi jika bunyi menghilang, gelap dalam terang mungkin akan datang. Jangan salahkan aku kalau hal itu terjadi." "Biar saja, kami tidak takut gelap." "Kamu hebat sekali. Oh, jadi negeri kami bisa damai dan senyap." Keesokan harinya, peniup seruling ajaib pergi ke tempat penggilingan tepung gandum. Di sana sangat gaduh. Bruk, bruk, brak, bruk, brak. Pemilik penggilingan menyambut dengan senang hati. Ia pun meminta peniup seruling ajaib segera menghilangkan bunyi yang timbul. Bunga. Bunyi timbul saat benda-benda bergerak, bergesekan, atau saling bertabrakan. Karena itu, kita mendengar bunyi keras saat alu dan lesung bertumbrukan. Bolehkah aku ambil alu dan lesung yang menimbulkan bunyi keras ini? Jangan, kalau kau ambil bagaimana aku bisa menggiling gandum? Hilangkan saja bunyinya. Si peniup seruling ajaib pun, si peniup seruling ajaib pun meniup serulingnya. Bunyi brok, bruk, brok, bruk. Pergi mengikuti si peniup seruling ajaib yang meninggalkan penggilingan tepung gandum. Brok, bruk, brok. Si peniup seruling ajaib pergi ke bengkel pandai besi. Pak pandai besi juga meminta segera menghilangkan bunyi di sana. Iya, si peniup seruling ajaib tersenyum dan berkata, "Tanpa udara, bunyi tidak akan terdengar. Kita bisa mendengar bunyi melalui udara. Boleh aku ambil udara dari sini?" "Jangan, kalau tidak ada udara bagaimana aku bisa bernafas? Ambil saja bunyinya." Nah, menarik. Kalau begitu akan kuhilangkan bunyi dari sini. Hari-hari selanjutnya, peniup seruling ajaib masih sibuk menghilangkan berbagai bebunyian di negeri. Penduduk negeri itu tidak menyukai segala jenis bunyi. Seperti salah seorang bangsawan yang sangat kaya. Ia berkata dengan pongah, "Aku hanya ingin mendengar alat musik yang mengeluarkan bunyi lembut dan merdu." Setiap alat musik memiliki bunyi unik dan menghasilkan musik indah. Pikirkan ulang. Bangsawan itu marah. Ia bersikeras bahwa bunyi yang ada di dunia ini hanya boleh bunyi yang disukainya. Ia meminta peniup seruling ajaib menghilangkan bunyi yang tidak disukainya, seperti bunyi biola yang melengking dan bunyi simbal yang nyaring. Suatu ketika, ibu guru memanggil peniup seruling ajaib. Ia tak mau dengar suara berisik murid-muridnya. Saat si peniup seruling ajaib akan meniup seruling, ibu guru berseru, Tunggu dulu. Tolong hilangkan suara berisik dan bernada tinggi saja. Saya tidak keberatan dengan suara lembut dan bernada rendah." Hore! La 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 la.
bum bum bum. Hehehe. Rame nak ya di sekolahan. Seiring menghilangnya beragam jenis bunyi, para penduduk jadi lebih sensitif terhadap bunyi. Mereka mengeluhkan bunyi bahkan yang sangat lemah. Setelah suara bising dihilangkan, mereka juga meminta peniup seruling ajaib menghilangkan suara lemah yang bahkan sebelumnya tidak terdengar oleh mereka. Ini ada yang betul. Ada. Aku mohon hilangkan suara tangisan bayiku. Bunyi apa itu? Aku mendengar sesuatu. Hai, anak muda, tolong hilangkan suara gemuruh dalam perutku. Ini. Ada nasi. Bisakah kau menghilangkan suara burung yang berkicau di pegunungan? Si peniup seruling ajaib telah menghilangkan berbagai jenis bunyi dari negeri. Sekarang para penduduk di sana hanya mendengar suara tarikan dan helaan nafas, juga bisikan. Awalnya mereka senang, namun seiring waktu mereka mulai mengalami masalah. Aduh, hati-hati. Bagaimana aku bisa bekerja kalau tidak mendengar bunyi apa-apa? Aku tidak tahu hari sudah pagi, kokok ayam jantan tidak terdengar. Ya ampun, aku hampir tertabrak kereta. Aku rindu bunyi penggilingan. Kenapa anak-anak terlihat lesu? Aku jadi ikut lesu. Para penduduk terlihat lesu seperti sedang dilanda wabah penyakit. Mereka ingin tertawa, tapi tak ada suara. Mereka ingin menangis, tapi juga tidak ada suara. Mereka paham, inilah gelap dalam terang yang diperingatkan peniup seruling ajaib. Iya, kucingnya nggak ada suaranya, nak. Suara kucing gimana? Orang-orang di negeri ingin agar bunyi-bunyian dikembalikan kepada mereka. Kembalikan bunyi-bunyian kami. Jadi ditulis karena kalau mereka berteriak nggak bisa terdengar suaranya. Dengan keinginan yang sama, para penduduk negeri menapaki jalan ke arah perginya peniup seruling ajaib. Tak berapa lama, tiba-tiba mereka berhenti. Orang-orang merasakan getaran di bawah kaki mereka. Mereka cari tahu dari mana datangnya getaran itu. Mereka pun tiba di gua besar. Mulut gua itu tertutup sebongkah batu besar. Seorang pria menempelkan telinganya ke batu besar itu. Ia mendengar segala jenis bunyi yang sebelumnya ada di negeri. Iya. Baiklah, ayo kita dorong batunya sama-sama. 1, 2, 3. Blar. Batu besar itu bergeser. Pintu terbuka dan bebunyian berhamburan keluar dari gua. Suara kucing udah ada lagi. Kedebuk. Grrr. Brak. Bruk. Krik krik krik. Ini. Titin. Tring. Hahaha. Semua bunyi dari gua kembali ke tempatnya masing-masing. Saking gembiranya, para penduduk negeri berbicara dengan keras. Ini bunyi biolaku. Aku rindu sekali bunyi ini. Ini bunyi kentutku. Brot. Ini suara bayiku saat sedang lapar. Bisa tertawa. Peniup seruling ajaib muncul di hadapan mereka dan berkata, bunyi bagian penting dari hidup kita. Bunyi menyampaikan banyak hal, fakta, informasi, perasaan, dan sebagainya. Sekarang kalian paham kan betapa tidak enaknya hidup tanpa bebunyian? Kalian tidak akan meminta aku menghilangkan atau membawa pergi bebunyian lagi kan? Kalau gitu sekarang saatnya
aku yang pergi. Hahaha. Alhamdulillah, sudah selesai. Kita tutup. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, kami lagi bermain di Taman Ulen Arya Samarinda. Teman-teman tahu hewan apa yang lagi aku pegang? Kelinci. Masa sih? Benar sekali, itu adalah kelinci. Kelinci. Tahukah teman-teman kalau ternyata kelinci bisa berlari dengan pola zigzag kanan kiri waktu dikejar oleh predator yang mau memangsanya. Dengan pola ini ia jadi sulit ditangkap. Lincah banget ya si kelinci ini. Oh iya, harga tiket masuk Rumah Ulin Arya ada dicantumin di video ya. Ini belum termasuk area berenang. Lihat apa ini? Itu adalah burung merak. Burung merak. Ternyata burung merak yang ekornya cantik dan panjang ini adalah burung merak jantan loh. Kalau yang ini burung merak betina. Teman-teman ada yang pernah melihat burung merak secara dekat belum? burung merak jantan akan mengembangkan ekornya yang panjang untuk menarik perhatian burung merak betina saat musim kawin loh. Teman-teman, aku sedang memberi makan lovebird. Warnanya cantik ya, seperti aku. Teman-teman, ada yang pernah memelihara burung lovebird belum? Kalau pernah, komen di bawah. Lovebird termasuk burung dalam genus Agapornis. Dalam bahasa Yunani, agape berarti cinta atau kasih sayang, ornis berarti burung. Makanya disebut lovebird. Sesuai namanya, lovebird adalah burung monogami yang tidak berganti pasangan. Dia akan setia kepada satu pasangannya. So sweet ya. Sudah puas melihat hewan-hewan, sekarang aku lanjut berenang bersama saudaraku juga. Aku sampai mau tenggelam soalnya kolamnya tinggi. Aku pakai baju unicorn dan pakai pelampung. Apa tuh namanya, Frozen. Teman-teman yang mau berenang di Rumah Ulin Arya tinggal tambah biaya 30.000 per orang. Untuk tiket berenang aja tanpa keliling ngelihat hewan-hewan ada dicantumin di video ya. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa
yang bisa bergerak seperti burung. Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Yuk temenin Dania nonton Tari Zaman. Bagus banget, rapi.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, aku mau naik pesawat. Kita mundur dulu buat lihat aku ngapain aja selama nunggu pesawat. Aku lagi di playground bandara. Tuh lihat biasa ada aku tuh di jendela. Sekarang aku mau naik perosotan. Nyangkut. Nyangkut lagi. Wing. Ayo sini. Aku naik tapi licin karena aku naik dari perosotannya. Sekarang aku mau naik kuda-kudaan tapi bentuk gajah.
Oke, pesawatnya sudah datang. Kita mau masuk ke pesawatnya, yuk! Udah mau lepas landas, sayapnya panjang banget ya. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, Mau, pesawatnya terbang. Siap-siap. pergi, bawa aku keliling negeri. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, Wah, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. ini direkamnya dengan mode pesawat ya guys, jadi tidak membahayakan penerbangan. Bismillah, doakan aku sampai ke tujuan dan selamat. Pesawatku yuk ke sini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Aku tepar guys. Wow, padahal itu ada awan bagus loh. Aku malah tepar. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, pesawatku mau pergi, bawa Lihat guys, itu ada Sungai Mahakam. pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Pesawatku Sebentar lagi sudah mau sampai ke bandaranya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Confidence in Science ceritanya ditulis oleh Lee Ye-jin, digambar oleh Chun Suk Yun. Gimana ya caranya merangkai sirkuit listrik? Wow, bola lampuku menyala. Kok kamu gembira sekali? Kenapa lampuku tidak menyala ya? Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik?
Huni. Menjadi penjelajah gua. Hore! Halo! Saatnya libur musim panas. Huni mengunjungi rumah nenek. Pada liburan kali ini, Huni bisa main sepuasnya di rumah nenek. Dia senang sekali bermain bersama Coli, sepupu Huni. Huni dan Coli pergi ke bukit di belakang rumah nenek. Ada bait kelelawar tergeletak di mulut gua yang gelap. Huni mengangkatnya dengan hati-hati. Ada bayi kelelawar si kecil. Diangkat sama Huni. Kelelawar kecil ini sepertinya tersesat. Kasihan sekali. Ini kelelawar mungkin ada di dalam gua. Ayo kita antarkan. Dua anak lelaki itu masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Di dalam gua gelap sekali. Mereka tak bisa melihat apa-apa. Coli, aku takut gelap. Pulang dulu yuk, ambil senter. Huni dan Coli pulang tergopoh-gopoh. Mereka menaruh bayi kelelawar di kardus kecil. Coli sibuk mencari senter. Huni pun turut membantu. Buka lemari. Senternya tidak ada. Di sini juga tidak ada. Senter, di mana kamu? Tidak ada senter di sini. Huni dan Coli mencari kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukan senter. Apa ya yang bisa digunakan untuk menerangi? Huni mengambil lampu meja. Kita bawa lampu ini saja. Tapi lampu ini tidak ada kabelnya. Di gua tidak ada stop kontak untuk mencolokkan steker. Karena di gua tidak ada stop kontak, kita perlu senter yang menggunakan baterai. Ya benar, kita bisa membawa baterai. Itu kubas kakek. Culi masuk ke kamar, lalu keluar dengan membawa baterai, kabel listrik, bola lampu, saklar, dan diagram sirkuit. Ayo kita membuat senter sendiri. Kalau kita bisa memasang senter di topi, pasti keren. Kita jadi punya topi penjelajah. Kurasa aku bisa membuatnya. Aku pernah belajar di kelas sains. Oh, asyik, katanya Huni. Kita akan menjadi penjelajah gua. Hore, aku sudah tidak sabar. Aku mau coba, kata Huni. Oke, kamu boleh coba membuatnya sesuai diagram sirkuit, kata Coli. Ini diagramnya. Oh, lampunya tidak menyala. Nih, lampunya kok nggak nyala ya? Kamu belum menghubungkan kabel ke bola lampu. Kalau kabelnya terputus seperti itu, listrik tidak mengalir dan bola lampu tidak menyala. Ini ternyata kabelnya belum dihubungkan ke lampu. Setelah dihubungkan, ting, nyala. Huni melonjak kegirangan, yeay. Namun Coli tampak sedikit khawatir. Cahaya lampunya agak redup, cukup terang tidak ya untuk menerangi dalam gua. Coli mengambil baterai tambahan. Kalau kita tambah baterai lagi, lampunya akan lebih terang. Huni menambahkan satu baterai lagi. Namun bola lampu tidak menyala. Coba kamu periksa arah baterai. Kalau kedua baterai dihubungkan ke kutub baterai yang sama, lampunya tidak akan menyala. Oh iya nak, ini kan kutub negatif, kutub positif, kutub negatif. Nah, coba dibalik. Jadi positif, negatif. Ting, jadi nyala. Ternyata Huni mengubah arah salah satu baterai dan menghubungkan kedua baterai itu lagi, bola lampu menyala. Arus listrik mengalir dari kutub baterai positif ke negatif. Jadi lampu hanya akan menyala kalau kita menghubungkan baterai dengan kutub-kutub yang berlawanan. Oh gitu. Huni mengira ia memiliki ide cemerlang. Kalau kita memasang lebih banyak bola lampu, seharusnya cahaya menjadi lebih terang kan? Huni merangkai 2 baterai dan 2 bola lampu. 1, 2.
Ternyata cahayanya sama aja seperti saat menggunakan satu bola lampu. Aneh sekali, kukira cahayanya akan lebih terang. Oh iya, ternyata alasannya karena bola lampunya harus berbagi listrik, sementara jumlah energi dari baterainya terbatas. Jadi cahayanya tidak seterang yang diharapkan karena kedua bola lampu harus berbagi energi listrik. Nah, Huni dan Choli membuat satu rangkaian listrik lagi. Ia menghubungkan 3 baterai. 1, 2, 3. Dihubungkan dengan kabel ke satu bola lampu. Wow, cahayanya sangat terang. Sepertinya cukup untuk menerangi gua. Baiklah, sebaiknya kita jangan memasang saklar dulu. Saat rangkaian ini dipasang di topi akan sulit menyalakannya. Lepaskan dulu kabelnya, nanti kita hubungkan lagi saat masuk ke dalam gua. Huni dan Choli memasukkan sirkuit ke dalam kotak dan mengeluarkan bola lampu dari sebuah lubang. Kemudian mereka mengikat kotak itu ke topi mereka. Yeay, kita siap menjadi penjelajah gua yang hebat. Akhirnya semua sudah siap. Saat mengambil kardus yang berisi bayi kelelawar, Huni berkata, "Jangan takut bayi kelelawar, kami antar kamu pulang sekarang." Huni dan Choli masuk ke dalam gua. Saat mereka menghubungkan kabel dan saklar dan bola lampu di sirkuit, gua menjadi terang benderang. Ini ada cahaya dari lampu topinya. Ia merasa seperti penjelajah sungguhan. Huni dan Choli terus masuk ke dalam gua, disinari senter buatan sendiri. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya Huni dan Choli melihat ada kelelawar. Lihat, kata Huni. Bayi kelelawar mencicit lemah saat Huni mengeluarkannya dari kardus. Dikeluarkan pelan-pelan. Lalu seekor kelelawar besar terbang ke arah mereka, menyambar bayi kelelawar dan terbang menjauh. Wow, itu pasti induknya. Selamat jalan kelelawar kecil. Huni dan Choli melambaikan tangan kepada si bayi kelelawar. Dadah. Mereka berjalan pulang dengan lega dan gembira. Assalamualaikum. Hari ini kita mau baca buku judulnya Aku Berbeda dengan Syafa. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil keluarga Abid melaju menuju ke toko buku. Berkunjung ke toko buku adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Kak Hakim dan Abid setiap bulannya. Seperti hari ini, Syafa bahkan terlihat sangat senang melihat buku yang begitu banyak. Lihat, di berbagai rak, dari bawah sampai atas semuanya buku. Sampulnya bukunya berwarna-warni. Ayah memegang buku warna biru. Kak Hakim memegang buku warna hijau. Wow, lihat, Abid memegang bukunya warna oranye. Banyak sekali ya buku di toko buku. Bunda, Abid ingin buang air, kata Abid berbisik di telinga Bunda. Boleh, sekalian Bunda mau ganti baju Syafa juga nih. Sudah basah karena keringat, kata Bunda. Abid berbisik di telinga Bunda. Abid ke toilet laki-laki. Ini yang gambarnya laki-laki. Bunda dan Syafa akan ke toilet perempuan. Gambarnya ada pakai rok. Nanti kalau sudah selesai, tunggu Bunda di sini ya, kata Bunda sambil menunjuk. Iya, bangku-bangku di depan toilet. Abid mengangguk mengerti.
Syafa cantik deh pakai kerudung merah. Kak Abid boleh pinjem nggak? Kata Abid sambil mencubit pipi Syafa. Kak Abid ada-ada saja ya Syafa. Yang pakai jilbab kan hanya perempuan. Kalau perempuan seperti Bunda, semuanya harus tertutup. Kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Kak Abid sih yang harus tertutup dari batas pusar sampai kaki, kata Bunda tertawa. Oh, Kak Abid juga harus disunat seperti semua anak laki-laki, lanjut Bunda. Disunat oleh dokter. Oh iya ya, Abid balas tertawa. Tapi kan Syafa masih kecil Bunda, Rara juga nggak pakai jilbab, kata Abid. Iya sayang, Rara, Syafa, Mimi, atau teman-teman di sekolah Abid yang lain masih kecil, jadi belum harus pakai jilbab. Kalaupun pakai, itu untuk latihan, biar nanti terbiasa, kata Bunda lagi. Oh iya ya, Mira, Abid membayangkan Rara belum pakai jilbab. Oh iya, tadi waktu di toilet airnya sempat macet. Hampir ada om yang mau masuk dan bantuin Abid, tapi nggak jadi. Alhamdulillah airnya mengalir. Ayah yang mendengar cerita Abid kemudian bicara, Abid, juga Kak Hakim, tubuh kita adalah milik kita. Tidak boleh ada seorang pun yang melihat atau memegang bagian pribadi tubuh kita, kecuali ayah, bunda, atau dokter ketika kita sakit. Ayah bunda juga hanya membantu. Saat Abid dan Kak Hakim sudah mandiri, bisa mandi sendiri, bisa membersihkan buang air sendiri, ayah dan ibu pun sudah tidak boleh memegang bagian pribadi. Iya ayah, Kak Hakim juga dikasih tahu sama bu guru di sekolah, kata Kak Hakim. Bahkan walaupun kita ada di rumah dan hanya ada ayah dan bunda, selama ini Abid maupun Kak Hakim juga tetap harus memakai handuk kan saat keluar kamar mandi, sambung bunda. Oh iya, Abid dan Kak Hakim manggut-manggut. Keluar kamar mandi tetap pakai handuk. Atau kalau kita mau membeli baju dan akan mencobanya, ada ruangan tertutup untuk ganti. Itu karena kita harus menutup tubuh kita dari orang lain. Bunda menunjuk ruangan tempat ganti baju, fitting room. Dan biasanya ada tempat ganti khusus untuk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Kamar tidur juga begitu. Walaupun kakak beradik, kamar Syafa terpisah dengan kamar Abid dan Kak Hakim, kata ayah. Ayo pilih lagi bukunya. Nanti kita lanjutkan ngobrol tentang laki-laki dan perempuannya di rumah saja, kata ayah. Dan kemudian semuanya sibuk memilih buku yang akan dibeli. Hore, Abid bilang, nih baju laki-laki dan perempuan pun beda ya. Perempuan pakai jilbab, boleh pakai rok, pakai celana. Laki-laki bajunya nih ada yang kemeja, rompi, celana. Ada kancing. Ada kancing. Nih rompi. Nih ini jilbab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berusaha bersama ya, ayah dan bunda, untuk menjaga anak-anak kita. Karena seringkali perilaku penyimpangan seks ini secara tidak sadar terjadi mulai dari pola asuh yang keliru dari para orang tua. Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum.
dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi-ho, the dairy-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi-ho, the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi-ho, the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog, the cow takes the dog. Hi-ho, the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat, the dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you... Assalamualaikum. Ini yang kaki mandi pandai bunga basah. Hari ini aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik. Wow, lihat ada bintang laut teman-teman. Bintang lautnya berduri. Teman-teman, menurut Wikipedia, bintang laut ini namanya Proteroaster nodosus. Sering disebut juga bintang laut bertanduk dan coklat chip sistar. Lucu ya namanya. Ternyata bintang laut nggak boleh dipegang dan diangkat dari air lama-lama ya teman-teman. Itu bisa bikin bintang lautnya stres. Ini kami lihat bintang lautnya sudah ada di pasir. Kami juga nggak tahu bintang laut ini masih hidup atau sudah mati ya. Berikutnya kami akan lebih berhati-hati untuk nggak mengangkat bintang laut dari habitatnya. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu.
videonya di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Kakak Aziza. Sama Kakak Dania. Iya, hari ini kita mau baca buku lagi nih. Ceritanya kali ini berjudul I like your way. Iya. Nah, penulis buku ini adalah Kakak Audelia Agustin. Ilustratornya adalah Kakak Haikal. Lalu buku ini berbahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Inggris oleh Room to Read. Publishernya Yayasan Litera. Iya. Yuk kita langsung lanjut aja ya. Mom, Rano goes to Alice's birthday party. Rano lagi mau pergi ke rumahnya Ali. Mau ke kalau Alif mah ayahnya Dania. Mau ada acara ulang tahun. Iya. Wah, itu Rano lagi jalan. Dia ketemu sama Wuri. Iya, Rano adalah anak yang tidak bisa melihat. Ia bisa sampai ke rumah Ali nggak ya? Bisa. Oke, coba kita lihat yuk perjalanannya. Ayo masih jauh ke sana. Wih, jauh sekali. Gimana caranya? Sama. Let's go together, Rano. I can guide you. Ada temannya yang bernama Wuri. Bajunya Wuri warna apa tuh? Warna merah, total putih. Cantik sekali. Kalau si Rano itu tuh biru garis-garis putih. Rano mau nggak ya dituntun sama Wuri? Nggak. No need, Wuri. I know the way. I know the way. Hey, why are you sniffing? Am I smelly? Or do you need help? No need, Wuri. I know the way. Ngapain ya Ranonya? Dia cuma bau sate. Wih, dia cium bau sate, teman-teman. Sate! This is the aroma that you already sniff. Oh, I know, kata Wuri. This is the clue for you to turn right, isn't it? Your way is great. Kira-kira apa ya baunya? Sate? Kosong. Baunya bunga? Kayak bau garam. Kalau baunya ikan? Amis. Dari bau ternyata kita bisa tahu ya, walaupun nggak ngelihat ya. Sniff in its aroma and you will know the direction. Why do you stop? Why do you hold the wall? Are you dizzy? No. Let me help you. No need, Wuri. I know the way. Kenapa ya Ranonya pegang dinding? Karena dia mau touch. Oh yes. It turns out this wall is different. The only river stone. It's cat. Oh, it's cat. Yes. The only river stone wall around here. Oh, I know. This is the clue for you to turn left. Your way is great. Touch. Touch the wall. Touch the cat. Gimana kalau kita pegang cat gimana? Lembut. Kalau kita pegang durian? Feel the surface and you will know the direction. Watch out, Rano. There is Padang. Let me guide you. No need to worry. I know the way. Great! You can avoid it although you cannot see. This stick is really helpful. Book. Watch out, Rano. The dog is out of the fence. Yeah. Yes, I have known it, Wuri. Oh, the dog's bark must be a clue for you to go ahead. Great, you know a lot. Listen. Listen. Gimana ya bunyinya telepon?
Kring kring kring. Bunyinya burung. Kalau ayam berkokok. Kukuruyut. Pay attention to the sound and you will know the direction. We have been at Ali's house. Hooray! Sudah rame. Banyak loh teman-temannya. Ada apa aja ya di rumahnya Rono tuh? Ada balon, ada kayak yang ini di atas kepala Ondel-ondel, ondel-ondel. hiasan-hiasan ya. Wah, ada banyak juga yang bawa kado ya. Ini yang apa nih? Ada yang Rebutan. rebutan ya Allah. Rebutan kado. Padahal itu kan siapa yang bawa itu punyanya dia. Iya. Let me guess. Ayo kita coba. Nyam 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 gemblang. Kue cucur. Nyam nyam nyam. And kembang goyang. Yay, you are right. I know what you want to say, Wuri. Taste, taste, taste. Recognize the taste. This is my way, Wuri. I like your way, Rano. Tadi rumahnya Rano. Belok Terus, kanan baru- dengan mencium. Bau sate. Habis itu Eh, dia belok kiri dengan memegang wall. iya, stone wall. Stonewall. Habis itu dia terus Ada genangan sama air. ada suara, Buk, 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 suara buk. anjing menggonggong. Terus sampai deh ke rumahnya Ali. Yang itu tuh, yang itu. Yeay, Rano berhasil sampai ke rumahnya Ali. Segitu dulu ceritanya kali ini. Gimana teman-teman? Seru nggak cerita Iya, Rano pergi ke rumah Ali. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Di Read Aloud selanjutnya. Dadah. Dadah.
Jaya untuk Jakarta. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Ikut kami menjelajahi Eco Green Park yuk. Di sini ada apa aja ya? Sesuai namanya, di sini selain melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, kita juga bisa belajar banyak hal tentang menjaga lingkungan. Wah, ada berbagai jenis ayam. Teman-teman lihat nggak? Ada ayam yang seperti pakai celana cut bray. Itu namanya ayam Brahma. Dania mau coba kasih makan kuda nih teman-teman. Ada juga loh video Dania kasih makan jerapah, singa, dan beruang di Batu Secret Zoo. Videonya ada di atas sini ya. Ada kambing. Peganglah. Mbak. Boleh. Pegang dah. Shirley. Dah, satu lagi ya, Mam. Habis kasih makan kuda, kita lanjut kasih makan ikan yuk. Wih, pada lahap-lahap banget. Lapar ya. Di belakang kolam ikan ini ada flamingo. Kita sempetin foto sebentar. Cekrik, cekrik. Di Eco Green Park ada wahana bermainnya. Semua wahana gratis dan semua bisa dimainkan tanpa mesin. Ramah lingkungan ya. Setelah tadi Dania main ayunan, ayah dan ibu juga pengen kita naik ayunan yang besar banget. Wush.
Di Eco Green Park kita nggak cuma ngelihat hewan-hewan yang ada di kandang, tapi juga bisa interaksi langsung dengan hewan yang dilepas. Wah, banyak banget nih burung merpati. Oh, ada juga ayam. Wah, ayam yang satu ini besar banget dan dia sampai takut. Kita mulai memasuki galeri daur ulang. Karya yang ditampilkan di sini semua terbuat dari barang bekas, seperti dari plastik kemasan, rantai dan ban motor, dan banyak barang bekas lainnya. Untuk robot yang satu ini terbuat dari onderdil mesin motor. Wow, keren semua ya. Kalau tadi kita ngelihat berbagai burung yang jinak, setelah ini kita ngelihat berbagai jenis burung karnivora, pemakan daging. Ini ada burung bangkai berkepala putih. Bilang buncis, cekrik cekrik. Di sini kita juga bisa berfoto dengan hornbill dan burung elang. Oh ya, ada juga wahana rumah terbalik. Semua wahana di dalam Eco Green Park gratis ya. Ada yang penasaran sama patung bebek bertopi? Capek. Besar. Swan. Ada telurnya, Nak. Black swan. Kalau tadi patung bebeknya kecil, ini ketemu patung bebek yang besar sampai bisa didudukin. Gemes banget. Buncis. Burung pelikan. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata paruh burung pelikan ini bukan untuk menyimpan makanan. Kantung besar itu digunakan untuk menangkap ikan seperti jaring. Pelikan langsung membuang airnya dengan memiringkan paruhnya. Ikan yang terjebak di dalam paruh langsung ditelan bulat-bulat. Hebatnya, paruh ini bisa menampung air hingga 11 liter atau setara dengan 2/3 galon air yang kita pakai di rumah. Keren! Angsa hitam. Angsa hitam berasal dari Australia, teman-teman. Dan ia bisa hidup sampai 40 tahun. Cukup lama ya? Angsa adalah seekor hewan yang hidupnya monogami.
yang bertahan pada satu pasangan seumur hidupnya. Romantis. Teman-teman mungkin sudah nggak asing ya dengan burung merak berwarna cantik seperti ini. Tapi ternyata ada juga loh burung merak berwarna putih bersih. Burung putih itu baru menutupi seluruh tubuhnya kira-kira saat burung merak berusia 3 bulan. Cantik banget ya. Kalau burung yang satu ini adalah burung kakatua mungil berpipi merah yang berasal dari Australia. Wah, kayak lagi pakai blush on. Selesai sudah petualangan kita di Eco Green Park. Habis ini kita jalan-jalan kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Muah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
bawah dan ia terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. People on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Muah, muah, muah. with me. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya, Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri satu kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri satu kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuman hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel. Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo,
Flamingo, leher panjang, kaki jenjang, tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah, Besti. Aku cari makan dulu ya. Dadah! Assalamualaikum, kembali lagi di channel Parentify. Kita belajar bersama di Museum Musik Dunia yuk. Museum ini ada di area Jawa Timur Park 3. Letaknya di lantai 1 di Nomol, Kota Batu. Di lantai pertama terdapat berbagai alat musik dari seluruh dunia. Lihat, ini adalah pipe organ atau organ pipa. Alat musik yang suaranya bersumber dari pipa yang dialiri udara. Ini adalah cikal bakal organ elektronik yang kita tahu sekarang. Ini adalah zhongruan dan tuo bushiware dari Cina. Ada juga harpa dan alat musik petik lainnya. Pada bagian ini ada berbagai alat musik asal benua Eropa. Salah satunya ada hurdy-gurdy yang menghasilkan suara seperti biola. Di sebelahnya ada drum set dari Terry Bozzio, drummer terkenal asal Amerika. Memasuki daerah Timur Tengah, ada alat musik bernama oud yang sangat mirip kecapi. Di sebelahnya ada alat musik dari India yang bernama veena. Dalam bahasa Sanskerta, veena berarti alat musik. Ada infografis tentang evolusi grand piano. Apakah teman-teman tahu kalau piano memiliki senar? Dengan menekan tuts pada papan piano akan menekan senar di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Di bagian sini ada auto harp, alat musik yang memiliki tuts untuk ditekan dan senar untuk dipetik. Yang ada di dalam kotak kaca adalah Mayuri veena yang memiliki khas terdapat bulu merak. Lihat, ada patung lilin, Krisdayanti dan Yuni Sarap. Dua penyanyi ini ternyata kelahiran dari Kota Batu, Jawa Timur. Sambil melihat-lihat alat musik dari berbagai negara, Ibu pengen jelasin pembagian jenis alat musik nih berdasarkan sumber suaranya. Yang pertama, aerofon. Aerofon berarti udara. Kelompok alat musik ini suaranya berasal dari getaran udara. Contohnya seruling, trompet, harmonika, klarinet, organ pipa, dan lain-lain. Jenis kedua, kordofon. Alat musik ini menghasilkan suara melalui getaran senar. Cara memainkannya bisa dengan dipetik seperti gitar, sasando, harpa, atau ditekan seperti piano. Senar juga bisa digesek seperti pada biola dan cello. Ketiga, ada membranofon. Jenis alat musik ini menggunakan membran atau selaput sebagai penghasil suara. Umumnya dimainkan dengan cara dipukul atau ditepuk. Contohnya seperti drum, rebana, beduk, dan lain-lain. Keempat, ada idiofon, alat musik yang menghasilkan suara langsung dari bahan pembuatnya. Bisa dimainkan dengan cara digoyang, ditepuk, atau dipukul dengan bantuan alat. Contohnya seperti angklung, simbal, gamelan, dan gong. Kalau teman-teman bisa main alat musik apa? Dan termasuk alat musik jenis apa dari 4 kategori tadi? Boleh cerita di kolom komentar ya. Gak kerasa udah puas mengitari lantai 1, kita coba naik ke lantai kedua. Di sini ada berbagai koleksi genre musik, memorabilia, juga sampel audio dari berbagai musisi. Gak lupa foto-foto juga. Pas banget nih Dania pakai baju hitam seragaman sama BTS. Naik lagi ke lantai 3, di sini ditampilkan area konser, alat musik klasik dan musik box dari puluhan tahun lalu. Gak kerasa sudah selesai petualangan kita di Museum Musik Dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.
Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Halo teman-teman. Kami mau naik turangga-rangga loh. Lah, ini bukannya komedi putar. Mau tahu jawabannya? Tonton terus videonya sampai akhir. Let's go. Ayo kita antri dulu. Lihat di sini memang tertulis nama wahananya turangga-rangga. Turangga-rangga itu apaan sih? Ada yang tahu gak? Jadi ternyata turangga-rangga itu diambil dari bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Turangga artinya kuda, rangga artinya bangsawan kerajaan. Turangga-rangga jadinya kuda bangsawan kerajaan. Pantasan ya berasa jadi putri. Punya sensasi, penuh atraksi, rekreasi untuk
habis ini kita kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk Ke baca dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Gitu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Nih, lihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh, warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih, bukan kuning. Bol bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of Dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngeliat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi kalau Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. kayak Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang Oh ya? Oh, beruang madu. Mouse deer dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. ayo sini Gimana? bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan dia bilang iya gitu. bener. Remang save the mouse deer. Pow, pow. Yay, finally yes dengan jurus pow pow. Mouse deer also wants to go to the land of light. They decide to
go together. Let's go. Let's go. We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak, Dania? Gini. Oh gitu, ombak. Ya, mereka berlayar di tengah lautan yang luas banget. Remang and mouse deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Wow. Yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar lah. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin big fish? Dengan jurusnya pow-pow, coba. Pow-pow-pow. Yeay, Remang defeats the big fish. Even though the big fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Celana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi main di Kids Zone sama Rinda. Aku ditemenin sama yang tiangkung aku. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Seru loh guys main rumah-rumahan ya. Aku tuh kaget banget loh guys punya kasur tuh kayak gini teman-teman. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Aku suruh masuk ke rumah merah. Di dalamnya ada kuda-kudaan doang. Jangan-jangan ini kandang kuda. E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow. E-I-E-I-O. With a here and a Sekarang aku
motornya kegedean. Kok malah goyang-goyang, motornya bukannya maju malah goyang-goyang. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here Aku tuh suka banget main kuda-kudaan loh guys, pas masih kecil. Sekarang aku mau naik yang ini ya, aku meluncur ke perosotan. Meluncur ke boli. Kok malah ditinggalin, gak apa-apa deh. Sekarang aku mau masuk ke rumah ungu. Di mana aku? Cilok. Bah. Lucu kan guys, loh kok malah tutup lagi. Cilok. Aku naik ke balon raksasa. Ada banyak rintangan di dalamnya, susah sekali. and on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a Lagi-lagi aku disuruh manjat. Sebentar, sedikit lagi. Sekarang aku mau meluncur. Dan 1, 2, 3. Meluncur. Seru loh guys ini tuh guys. Guys, ada yang pernah kesini, guys yang pernah kesini komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. La 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 la. Lila lagi bikin apa? Lagi bikin istana boneka buat bebek. Wah, jadi ingat ibu pernah ke istana boneka. Banyak banget bonekanya. Wah, mau dong lihat. Boleh, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, ini istana boneka, salah satu wahana yang ada di Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Info tiket masuk Dufan 2024 ada di video ya, start from 350.000. Antrian istana boneka cukup panjang, tapi nggak nunggu terlalu lama kok, soalnya kapasitas wahana ini bisa sampai lebih dari 300 orang loh. Nih, kita naik perahu kayak gini, dalam satu perahu ini bisa muat untuk 8-12 orang. Cukup banyak kan? Kita siap meluncur masuk ke istana boneka. Indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas. Wow, ini bonekanya dari berbagai suku di Indonesia ya. Bener banget, boneka-boneka di sini bisa nambah wawasan kita tentang berbagai suku dan budaya yang ada di Nusantara. Total seluruh boneka yang ada di istana ini bisa sampai 600 boneka loh. Banyak banget ya. Indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas, dengan riang
boneka-boneka dari luar negeri. Sampai jumpa di part 2. Halo teman-teman, setelah lihat boneka-boneka dari Indonesia, lanjut lihat boneka-boneka dari mancanegara. Let's go! Kita disambut sama boneka Jepang. Mereka pakai kimono yang cantik. Lihat, ada yang lagi bungkukin badan. Dalam budaya Jepang ini disebut ojigi. Membungkukkan badan sebagai bentuk salam, perkenalan, atau rasa terima kasih. Lanjut ada boneka Korea pakai hanbok. Wah, ada yang bisa nebak boneka yang pakai sari dan lagi nari muter-muter dari negara mana? Lila tahu, India. 100 buat Lila. Di India sering banget ada festival loh, salah satunya mewarnai gajah di festival Gajah. Lihat, ada boneka yang lagi naik permadani terbang. Kita mulai masuk ke kisah 1001 malam dari Baghdad, Irak. Kisah yang ibu tahu sih ada Aladin dan Sinbad si pelaut. Lila mau dong naik permadani yang bisa terbang. Nanti naik karpet yang ada di rumah aja ya. Gak mau. Kita mau memasuki piramida khasnya negara Mesir. Maaf ya, HP ibu gak terlalu bagus buat ngerekam di tempat yang gelap. Selama ngerekam juga banyak yang goyang dan gak fokus kanan kiri karena semua bonekanya bagus-bagus. Mudahan teman-teman yang like video ini bisa main ke depan dan langsung istana bonekanya.
ada Menara Eiffel dari Paris. Namun satu saudara, alam cantiknya dong, lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bagai gembira semua. Tujuan kita, tinggi kita semuanya, hidup tenang bersama, damai bebas merdeka. Lihat indahnya dunia, milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya dong, lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bagai gembira semua. Tujuan kita, tinggi kita semuanya, hidup. Boneka dari Belanda di samping kincir angin dan bunga tulip. Lihat indahnya dunia, milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya. Lihat, ada pasukan kerajaan Inggris dengan topinya yang tinggi. Wow, ada ratu dan raja Inggris juga. Harapan suci, bagai gembira semua. Tujuan kita, Gak ketinggalan ada katedral Saint Basil dari Rusia yang megah dan warna-warni. Kok tiba-tiba dingin? Iya, kita udah mulai masuk ke daerah Kutub Utara. Lihat boneka-bonekanya semua pakai baju yang tebal. Dan ada rumah salju, iglo. namun satu saudara. Alam cantiknya dong, lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bagai gembira semua. Tujuan kita, tinggi kita semuanya, hidup tenang bersama, damai bebas merdeka. Ada koboi yang lagi menunggang kuda untuk menggembala sapi. Lihat, Walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya dong, lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bagai gembira semua.
Makasih ya udah nemenin kami mengarungi istana boneka. Sampai jumpa